Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channelnya Lucia Sutrisno yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Aquarius. Dan ini adalah bacaan cinta, General Love Reading. Dan ini untuk yang masih single maupun yang sudah punya pasangan karena ya, seperti itu, tidak spesifik itu. General reading tidak pernah bisa spesifik dengan satu orang, dua orang gitu ya, karena kan banyak yang nonton gitu. Oke, bisa resonate, bisa tidak, tentu saja, karena bukan cuma satu, dua aja yang, sorry, this one I don't need, right? I don't need, oke. This one I don't need, I need one more I think. Thank you. Thank you, my God. Ya. Oh, nggak banyak. Kenapa mau banyak sih? Udah. Ya, kalau kebanyakan susah. Ya udah. Sorry. Suruh lagi. One, Can I choose? Okay, thank you. Okay, whatever. Ada Phoenix. Kalian tahu nggak burung phoenix itu seperti apa? Kalau yang suka nonton Harry Potter tahu ya. Kebetulan. Tapi nggak ada yang kebetulan ya. Saya pencinta film-film atau bacaan-bacaan yang fantasi gitu karena burung phoenix itu di kehidupan nyata I don't think ada ya. Itu hanya mitologi gitu ya. Dan burung phoenix itu adalah burung yang kalau dia sudah mencapai umur tertentu, dia akan melebur jadi debu, dan dari debu itu muncul lagi tuh burung kecil. Nanti dia tumbuh, begitu terus. Oke, so Phoenix kalau di kartu tarot, karena ini yang saya pakai ini Love Oracle card, tapi saya punya beberapa tarot juga di sana juga ada yang bicara tentang Phoenix ya, atau mungkin gambarnya Phoenix, dan di Oracle yang lain juga ada tentang Phoenix. Nah, biasanya ini adalah sesuatu yang baru, awal yang baru, yang lama melebur dan akhirnya ada sesuatu yang baru. Oke, kita baca aja. New praise, rekindle, renew, transformation, growth, and change mind. Untuk kalian yang Aquarius, yang sudah meninggalkan hal-hal lama untuk menjadi sesuatu yang baru. Okay, so maybe this is a new beginning untuk kalian, a new adventure juga, new journey juga untuk kalian dalam hal percintaan. Yang kemarin gak berhasil, gak apa-apa my dear, itu bukan untuk kalian. So, tinggalin aja yang bukan kalian, dan mulai sesuatu yang baru dengan awal yang lebih fresh, dengan awal yang lebih kalian sudah bisa belajar dari masa lalu. Anggap aja kalau memang hubungan yang kemarin itu tidak berhasil, itu adalah karmic relationship. Karena karmic relationship adalah sebuah hubungan yang dimaksudkan untuk kita belajar dari hubungan tersebut, ya. Jadi bukan untuk menetap, tapi untuk belajar dari relasi tersebut. Oke? Lanjut dengan kamera. Reminiscing, keepsake, perception, learn from the past, make memory. Oke. Itu yang terjadi pada saat kalian sudah mengalami fase Phoenix ya. Kalian meninggalkan yang lama, learn from the past. Itu tadi kan sebelum kartu ini dibaca saya sudah bilang belajar dari pengalaman. Pengalaman di hubungan kalian yang dulu. Kalau memang hubungan kalian yang dulu itu nggak bagus-bagus amat, ya udahlah. Jalanin aja ya. Ya udahlah, nggak usah disesali. Make memories. Memoriesnya stay. Kenangannya itu tetap ada di kepala kalian, nggak mungkin hilang. Jadi kalau kalian masih agak baper, ingat-ingat mantan ya karena memorinya tersimpan. Katanya sekarang ada alat untuk menghilangkan memori-memori yang kita tidak mau. Tapi emang kalian mau begitu? Jadi pada saat kalian melakukan itu, orang-orang tersebut pakai alat itu bisa lihat memori kalian dong. Saya nggak tahu sih gimana caranya, tapi maksudnya bagaimana kita bisa memilah-milah memori yang ingin kita hilangkan gitu. Buat saya nggak perlu kayak gitu. Ya udah stay as a memory aja. Kalaupun kalian berakhir dengan seseorang, ya udah kalau memang memorinya yang baik-baik itu
ingat aja bahwa orang itu pernah baik sama kalian gitu. Yang sakit-sakitnya jangan diingat terus, nanti tambah bikin akar pahit di dalam hati dan itu nggak baik untuk kehidupan ya. Oke, lanjut dengan the dragonfly. The dragonfly itu capung. Kalau bahasa Sunda papatong. Oke, apa itu dragonfly? Be light-hearted, finding out things coming to light, adapt, change, heal. Oh, oke. Ini masih ada hubungannya dengan yang tadi. Kalian harus healing. Ini adalah proses healing kalian. Gimana caranya? Mencari light, mencari terang, mencari kebenaran, ya. Kenapa itu berakhir hubungannya? Ya karena pasti ada sesuatu hal yang memang harus terjadi. Ini kalau untuk kalian-kalian, dari tadi ngomonginnya masa lalu mulu. Jadi ini ada kemungkinan bahwa bacaan ini nanti yang saya bukain tarotnya adalah untuk kalian yang meninggalkan masa lalu, yang sudah pernah dengan seseorang, atau yang kemarin-kemarin tiba-tiba ingat si orang tersebut. Walaupun sekarang kalian sudah menjalani hubungan yang baru mungkin ya. Pasti ada sebagian dari kalian yang sudah punya hubungan yang baru, tapi tiba-tiba ingat masa lalu. Oke. Kemarin ada yang WhatsApp saya. Jadi yang udah pernah personal reading sama saya pasti masih bisa WhatsAppan sama saya karena nggak pernah saya buang. Tetap jadi teman saya gitu ya. That's why mungkin agak beda cara saya kasih personal reading, nggak kayak mungkin ya, saya nggak tahu ya, nggak kayak tarot reader yang lain, karena once kalian personal reading sama saya, kalian bisa jadi teman saya selamanya. Kalian bisa WhatsApp nanyain, Mbak semalam saya ngimpi ini, apa artinya Mbak, saya kok begini, masih bisa nanyain gitu tanpa harus saya kasih waktu untuk baca tarot. Pasti saya bales, walaupun mungkin kadang-kadang balesnya agak lama karena kan banyak ya yang ngomong banyak, dan saya juga punya HP lain yang untuk pekerjaan, kalau yang untuk tarot beda gitu. Oke, lanjut dengan seduction. Tadi tuh saya belum selesai ceritanya. Iya, ada yang WhatsApp saya sambil bilang, Mbak kok tiba-tiba saya ingat mantan, kenapa? Itu ya, karena saya ingat-ingat kasus dia apa dan saya bisa menjawab gitu. So intinya adalah ya kalau kalian masih ingat mantan itu wajar-wajar aja karena ada memori yang tersimpan di kepala. Oke, sorry, lanjut. Ada seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Oke. Ini untuk kalau yang tadi tuh yang masih ingat mantan, yang berusaha untuk move on, yang udah pernah meninggalkan hubungan masa lalu ya. Kalau yang ini, kartu yang ini bicara tentang kalian mungkin yang memulai sesuatu yang baru, sedang flirting dengan seseorang, sedang suka-sukaan, lihat-lihatan, crush dengan seseorang, dan mungkin ingin bersama dia, tapi ada third party interference. Jadi ada pihak ketiga yang turut campur. Pihak ketiga di sini bisa aja dia masih punya seseorang, atau kalian masih punya seseorang, atau pada saat kalian menjalin hubungan atau ingin menjalin hubungan, ada pihak-pihak yang ngomporin atau ngasih tahu, jangan sama dia loh, gitu ya, karena dia begini-begini atau apapun itu. Intinya pihak ketiga itu biasanya cuma jadi batu sandungan aja untuk sebuah hubungan. Kecuali kalau memang kalian sendiri yang cerita sama orang tersebut tentang apa masalahnya di hubungan kalian, atau sekedar curhat atau apapun itu. Tapi yang jelas kalau pihak ketiga kucuk-kucuk datang untuk ngasih masukan yang nggak perlu, itu mengganggu sekali ya. Karena hubungan itu antara dua orang ya. Kalian dan seseorang yang lain gitu. Bukan kalian dengan dia itu bukan hubungan itu, ntar jadinya ya rame banget grup dong ya. Oke, yang terakhir dari deretan kartu Love Oracle adalah The Butterfly. Tadi saya pikir cuma 4 aja, disuruh ngambil satu lagi, dan ini Butterfly. Nggak tahu, kita lihat aja apa pesannya. Relationship involving to the next phase. Healing the inner child, growth. Wow. Buat saya ini dalam nih pesannya. Kenapa? Spesial nih untuk Aquarius. Beberapa waktu yang lalu saya membaca entah ya, saya lupa membaca di mana, karena saya seringkali scrolling membaca beberapa artikel atau apapun itu di internet ya. Walaupun tidak semua bisa dipercaya sih, tapi maksudnya
Saya memang lebih senang membaca yang tentang kayak astrologi, kayak relationship atau tentang kepribadian manusia gitu ya. Ada yang nulis di situ Aquarius, kenapa pakai bahasa Inggris ya, tapi saya terjemahin aja. Aquarius, kenapa kamu takut jika ada seseorang yang benar-benar mencintaimu? Nggak tahu kenapa kata-kata itu nempel di kepala saya, padahal saya bukan Aquarius ya. Oke, tapi karena ini bacaannya untuk Aquarius dan ini ada di sini, healing the inner child growth. Ya. Jadi beberapa di antara kalian yang Aquarius, tentu saja tidak semua, karena ini tidak relevan untuk semua, pasti tidak resonate untuk semua. Tapi beberapa di antara kalian Aquarius, terutama Aquarius yang divine masculine ya, yang cowok ya, itu seringkali takut pada saat ada seseorang yang benar-benar mencintai kalian. Mungkin ketakutan itu berdasarkan masa lalu atau hubungan yang sebelumnya yang tidak enak. Jadi kalau ada yang tulus mencintai kalian, justru kalian pertanyakan gitu. Nah, hal tersebut Aquarius tolong tidak disamaratakan untuk semua ya. Kalau memang ada seseorang saat ini, seseorang yang benar-benar mencintai kalian, ya jangan dipertanyakan gitu. Ya memang dia cinta, mau diapain, ya kan? Yang perlu kalian lihat adalah seberapa besar ketulusan dia, terus apakah memang kalian bisa akhirnya bersama dengan orang tersebut gitu. Oke? Lanjut dengan kartu tarotnya ya. Thank you. I need your help. This is for Aquarius. Saya dari tadi mau bilang, tapi dan kartunya sekarang muncul. Karena apa? The Phoenix, the Dead. Saya mau bilang, tapi tadi lupa kebilang di situ. Saya berpikir, ini kalau ada The Phoenix, biasanya kartu tarotnya juga ada The Dead. Benar ya? Ada The Dead. Oke. Tapi yang pertama adalah The Moon yang terbalik. Oke. Beberapa dari kalian Aquarius perasaannya tuh lagi flat, lagi tidak punya emotional things, atau mungkin tidak ingin secara emosional tergugah atau ada emotional things yang masuk dalam hubungan kalian. Maaf, saya lupa minum jadi. Sorry. Oke. Sebagian dari Aquarius secara tidak mau involve atau secara emosional berada di satu hubungan. Ya. Oke, tidak semua. Saya mengerti. Kenapa? Mungkin karena memang masa lalu yang kurang menyenangkan, ada masa lalu yang mungkin membuat kalian berpikir ini jangan-jangan kayak begitu lagi gitu loh. So, emotionally kalian lagi upside down, secara emosional tidak mau terlalu memberikan perasaan kalian di hubungan yang ini. Atau mungkin yang masih single lagi naksir seseorang tapi masih mikir-mikir, ya jangan-jangan ini nanti seperti yang kemarin-kemarin gitu ya pikirannya ya. Oke. Saya mau bilang, karena The Phoenix kartu pertama kalian, dan ini ada The Dead. Saya mau bilang, untuk kalian yang Aquarius, please consider, please pertimbangkan untuk yang lama itu jangan disama-samain sama yang baru. The Dead itu bicara tentang sesuatu yang sudah selesai dan memulai sesuatu yang baru. So, mulai aja sesuatu yang baru ini dengan fresh air, dengan yang kayak ya ini semua nggak sama dengan yang lama gitu. Jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru. Karena apapun itu tentu aja nggak akan sama dengan yang lama. No, jangan sama-samain begitu Aquarius. Kasian, orangnya kan beda, ya kan? Masa disama-samain sama masa lalu? Enggak dong ya. Enggak dong ya. So, mulailah sesuatu yang baru, oke? Yang lama tinggalin aja. Walaupun secara emosional kalian tidak mau involve di situ, kalian tidak mau terlibat terlalu dalam di situ, oke? Dan ada Princess of Pentacles. Oke, untuk sebagian dari Aquarius ngerasa bahwa pekerjaan, bisnis, atau apapun yang sedang kalian kerjakan itu lebih penting dibandingin hubungan.
Ya mungkin karena ya itu tadi ada masa lalu, ada pengalaman yang kurang enak. Jadi ya, ya udah saya fokus aja nih, si Aquarius bilang gitu, "Saya fokus aja nih dengan hal-hal yang sedang dikerjakan," which is good, bener. Cuma maksudnya ya bagaimana kalian mau punya segala hal yang kalian inginkan, tapi by the end kalian sendiri dan kalian nggak ada orang yang, bersama kalian. Walaupun saya yakin Aquarius bukan tipe yang kayak gitu. Aquarius selalu punya orang-orang yang adore, yang menyukai, yang mencintai, dan yang benar-benar mengagumi si Aquarius. Karena Aquarius tuh unik ya. Jadi pasti ada orang-orang yang, mengagumi si Aquarius gitu ya, oke. Semua orang unik sih, tapi keunikan Aquarius itu lebih ke arah nyeni ya. Nyeni, nggak bisa dipegang, angin-anginan orangnya, justru penasaran. Jadi orang-orang jadi penasaran gitu kan, ingin bisa menaklukkan hatinya, asik. Oke, lanjut dengan Ace of Wands. Pada saat ini Aquarius ngerasa saya punya sesuatu hal yang ada di tangan saya, yang ini bisa saya lakukan, the power ya, ada kekuatan di tangan apapun itu ya. Mau itu pekerjaan, karir atau apapun itu. Ada sesuatu yang di tangan yang membuat kalian merasa, saya lagi di atas angin nih. Saya lagi ada di posisi di mana ini menyenangkan sekali. Kenapa saya harus berbagi dengan orang lain? Kenapa saya harus memulai sesuatu hubungan yang belum tentu gitu. Ya it's up to you sih sebenarnya Aquarius. Terserah kalian. Kalian mau meneruskan hubungan ini, mau mempertimbangkan atau bagaimana itu terserah kalian. Tapi ya jangan sampai kalian itu menutup diri hanya karena kalian ngerasa sekarang saya lagi ada di atas angin nih, saya punya power nih, saya nggak perlu orang lain. Ya please jangan berpikir seperti itu, karena bagaimanapun kalian pasti masih butuh orang lain kok, gitu. Kalian masih butuh orang yang mau mencintai kalian secara tulus dan benar-benar tidak ada udang di balik batu gitu ya, oke. Thank you. Ini yang selanjutnya saya bukain untuk si Aquarius. Aha, sih bener-bener deh why is too many. Oke. Banyak sih tapi nggak apa-apa lah, saya taruh di sini aja. Because I need this. Oke. I like this card. Seven of Pentacles, tapi yang ini ya, yang di kartu ini. Nanti I tell you why. Saya kasih tahu kenapa. Oke, ada Nine of Cups. See? Aquarius, bagi kalian banyak hal yang nggak perlu untuk kalian pegang di kehidupan ini karena kalian sudah cukup dengan apa yang kalian punya. Oke, fine. Jadi yang lain-lainnya nggak penting gitu untuk kalian. So, kalian ngerasa nggak usah yang itu, nggak usah yang ini aja udah cukup. Oke, in a way bagus. Maksudnya fine-fine aja kalian punya pikiran yang kayak gitu. Tapi nih ngomongin tentang percintaan. Oke, kalau kalian memang banyak yang suka, coba ditelaah lagi gitu. Mereka tuh suka sama kalian karena apa? Karena kalian punya Ace of Wands. Karena kalian punya sesuatu hal yang menarik untuk orang tersebut. Jadi kayak ya karena kalian punya posisi mungkin, punya duit banyak mungkin atau apapun itu. Jadi orang itu tertarik gitu. Padahal yang terjadi kadang-kadang adalah kalian meninggalkan sesuatu yang benar-benar tulus dan ya udah sih. Kalau emang itu yang terjadi, udah. Kalau kalian sesali itu ya jangan gitu. Itu udah berakhir. Jadi udah lewat aja Aquarius. Nggak usah dipikirin lagi. Itu part of your journey, part of your life gitu. Jadi bagian dari hidup kalian yang udah selesai. Nggak usah dipikirin yang lain. Kalau memang kalian ngerasa saya nggak butuh yang lain karena saya punya segalanya, dan fine aja ya. Tapi kalau pada saat kalian lagi ngelangut nggak, lagi sendiri terus tiba-tiba inget
ya udah, forget and forgive aja gitu. Kalau memang itu menyakitkan, ya forgive aja gitu, oke? Lanjut dengan Two of Wands sih. Beberapa dari kalian, sudah berhasil menentukan, "Oh ini loh, apa yang menjadi tujuan hidup saya dalam hal percintaan ya. Ini loh, I know this is for my future. Aku tunggu orang ini aja, aku tunggu dia aja, ada specific person," gitu. Ini nggak resonate untuk semua tentu saja. Untuk sebagian dari Aquarius, rasanya seperti itu ya. Ya nggak apa-apa, bagus juga berarti kan udah move on dong dari masa lalu. Ada yang bilang di situ, "Masih keinget Mbak Lucy ya, sedikit-sedikit keinget nggak apa-apa." Menurut saya itu wajar. Kenapa ya? Karena memang hidup ya kayak gitu ya. Kita nggak bisa ninggalin memori lama, oke? Kalau tadi di tebaran yang pertama ada Queen of Pentacles, di tebaran kedua ternyata ada King of Pentacles. So, eee, di hal yang lain selain percintaan memang kalian tuh oke banget ya. Oke banget. Apa yang kalian kerjakan itu, bagus-bagus semua gitu. Tapi percintaan kalian agak ruwet, bukan karena kalian nggak punya siapa-siapa, justru karena kalian punya banyak hal dan kalian nggak mau ambil itu gitu. Bahkan ada juga Aquarius yang nggak percaya bahwa ada orang yang tulus mencintai kalian gitu. Tapi di hal lain kalian luar biasa, kalian, memang ya memang orangnya seperti itu, bisa mendapatkan dan mewujudkan apa yang sudah kalian mulai gitu ya. Itu bisa terwujud dan, kalian loyal dengan hal tersebut gitu. Kecuali di percintaan kalian agak tricky sedikit ya, agak ya mungkin karena memang Aquarius senyeni itu ya, senyentrik itu, oke? Ada The Lovers yang, sebelahnya adalah The Cups dan ini harus dibaca dua-duanya katanya. The Lovers adalah, soulmate, oke. So, ini memang dari tadi kan bilang bahwa ada orang yang benar-benar tulus mencintai kalian dan punya banyak cinta untuk kalian. Dan juga, dikelilingi oleh orang-orang lain yang mensupport cinta kalian, oke. Mungkin, saudaranya kah, ibunya kah, bapaknya kah, pokoknya keluarganya mensupport percintaan kalian. Eee, Cuma mungkin memang, sebagian dari Aquarius menerima hal tersebut gitu, sebagian masih mempertanyakan gitu. Tapi yang jelas apakah ada soulmate untuk kalian? Ada, dan apakah itu didukung oleh orang-orang sekitar? Ada, iya, oke. Itu yang terjadi di bacaan di sini, oke. Congratulations, berarti kan benar dari tadi. Di mana tuh saya bingung, tadi bacaan di mana tuh yang bilang ada yang solid, oke. Selanjutnya adalah Ten of Swords yang terbalik dan Seven of Pentacles yang terbalik ya. Saya mau bilang kenapa kartu ini berarti untuk saya sampai kemarin saya cari nih kartu, saya pernah lihat. Jadi gini, ini khusus ya spesifik untuk kartu ini saya mau ngomong dulu kenapa. Kalau kalian lihat gambarnya adalah yang di atas adalah pohonnya kecil ya, tapi di bawah akarnya dong. Pentacle selalu bicara tentang duit ya, sih duit, 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 akarnya banyak banget ya. Dan akarnya tuh luar biasa subur dibandingin pohonnya. Oke. Jadi filosofinya gini, sebagai manusia hidup kelihatannya sederhana aja. Kelihatannya bersikap sederhana, bersikap biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya banyak hal yang dikerjakan tanpa orang tahu. Oke, so kalau kalian berbuat baik nggak usah orang tahu. Akarnya aja yang dikuatin ya. Pada saat kalian bersedekah, apapun baik sama orang, membantu orang, nggak usah orang lain tahu. Jadi akarnya itu memang yang harus tersembunyi dan pohonnya itu kecil aja. Yang tampak dari luar itu kecil aja. Kalian nggak boleh besar. Yang besar hanya Tuhan aja. Tapi perbuatan kalian harus besar. Perbuatan kalian kepada sekitar kalian. Gitu. Ini filosofi dari si Seven of Pentacles yang ini ya. Yang di Light Seeker ya. Ini decknya Light Seeker namanya. Oke. Anyway, itu intermezzo aja. Kenapa saya bilang saya suka kartu ini. Tapi di posisi bacaan yang sekarang tentang percintaan, ini terbalik ya. Ten of Swords-nya terbalik dan Seven of Pentacles-nya juga terbalik. Jadi, kalau yang ini bacaannya gini, Aquarius. Kalian lupa melihat hal-hal yang tersembunyi.
ya, yang ada di hubungan ini, di hubungan percintaan yang kali ini. Kalian lupa melihat hal yang sebenarnya di balik itu. Kalian hanya melihat permukaan aja, gitu ya. Yang terlihat di permukaan itu seperti itu, tapi yang tersembunyi itu yang lupa kalian lihat. Jadi ya, tolong balik lagi seperti yang saya bilang tadi, kalau memang kalian masih meragukan, untuk sebagian Aquarius yang masih meragukan, coba dianalisa lagi ya. Jangan sampai nanti menyesal begitu kalian nggak mau terima itu, udah hilang baru nyesel. Kenapa kemarin nggak saya dalami dulu, kenapa langsung memutuskan gitu ya. Oke, thank you. See? Oke, lanjut dengan kartu berikutnya. Oh, wah, ini dia pantesan. Oke. Kartu berikutnya ada The Magician. Oke. Kalau kalian ingin memanifestasikan apapun juga dalam hal percintaan, monggo silakan. Yang belum dapat jodoh silakan manifestasikan aja. Beberapa di antara viewer saya di YouTube itu ada yang nulis, "Iya Mbak Lucy, saya sudah memanifestasikan ini selama sebulan dan akhirnya saya dapat." Sih, dapat, mau sebulan kayak seminggu kayak berapa hari kayak atau mungkin setahun, tapi dapat kan. Nah, intinya manifestasi itu bisa kalian lakukan, dan di bacaan yang ini possible banget. Apapun itu possible. So, manifestasikan aja. Dalam hal percintaan ya. Mungkin kalian yang ingin bersama dengan seseorang tapi belum bisa, silahkan dimanifestasikan. Oke. Ada Ace of Swords yang terbalik. Ini bukan berarti manifestasinya tidak akan berhasil, bukan, akan berhasil. Permasalahannya adalah kalian meninggalkan emotional things itu tadi. Nggak bisa, kalian tidak bisa meminta sesuatu tanpa pakai hati gitu loh. Apapun itu harus tetap pakai hati, pakai perasaan. Nggak bisa perasaannya ditinggalin. Nah itu, dan kadang-kadang itu yang ngeblok manifestasi kalian sehingga kalian tidak mendapatkannya gitu. Kenapa semesta tidak memberi ya? Kalian ngeblok sendiri dengan cara heartless gitu, nggak pakai hati gitu. Kalian hanya maunya sendiri ya. Kalau kayak gitu manifestasinya juga nggak bisa total atau tidak bisa terlaksana, atau mungkin tertundanya terlalu lama sampai kalian akhirnya ya bisa memperbaiki diri kalian dan emotional things dalam diri kalian. Karena please jangan heartless ya, apapun itu harus dengan hati please, karena kalian berhubungan dengan manusia loh, dan masing-masing manusia punya perasaan ya. Oke, ada Ten of Wands, kalian masih bawa beban masa lalu untuk ke masa depan, ya susah ya, karena banyak hal yang harus ditinggalkan sebenarnya, banyak hal yang harus kalian lupakan aja untuk sampai ke tujuan di mana kalian akan mencapai hal itu dengan baik, dengan luar biasa, dan kalian sebenarnya sudah mendapatkan soulmate, kalian sudah mendapatkan cinta yang solid yang didukung oleh keluarga, ya kan? Tapi masih aja membawa beban masa lalu gitu. Ya kalau orang tersebut pernah bikin salah ya forget aja and forgive ya, forgive and forget ya. Dimaafkan dan dilupakan. Please Aquarius, jangan dibawa terus dendamnya ya. Oke. Saya ngerti kenapa itu terjadi karena ada Three of Swords ya. Ada sakit hati di situ, ada juga yang mungkin berada dalam third party situation atau situasi orang ketiga. Dan itu membuat kalian bertanya-tanya, sesolid apa sih soulmate yang ini gitu, sesolid apa sih? Karena masih ada perasaan dengan yang lain, masih ada hubungan dengan yang lain, and it's not good thing sebenarnya ya, my dear. Tetapin aja hati kalian untuk seseorang. Ya itu yang tadi kenapa saya bilang heartless di depan, karena sebelum itu ya, sebelum kartu Three of Swords ini. Karena itu yang terasa gitu. Kalian berusaha menutupi perasaan yang sebenarnya, atau memang kalian heartless beneran ya. Saya nggak mau ngejudge, saya nggak mau menghakimi orang dengan bilang oh kamu tuh heartless gitu, enggak, karena kan orang per orang beda lah ya. Saya mengenal beberapa Aquarius yang baik hati, yang cukup punya hati gitu ya. Oke.
dan orang-orang yang luar biasa. Oke, yang terakhir sebelum saya tutup bacaan ini, saya buka Whisper of Love Oracle card ya, 2 aja boleh ya. Semoga ada yang bisa diambil pesannya. Oke. Embrace your emotion. Dari tadi saya bicara tentang emotional thing ya. Allow your feeling to surface and be accepted sih. Emotionally kalian jangan ditahan ya. Ya diungkapin aja, nggak bisa kalian punya hubungan tanpa punya hati, tanpa punya emotional yang involved di situ gitu ya. Terbuka aja, accept aja bahwa ada orang yang mencintai kalian dan mau tulus dengan kalian gitu loh. Terus ada speak the language of love sih, bicara menggunakan bahasa cinta. Loving words have the power to change life, including your own. Sih, kalau kalian menggunakan hati kalian, menggunakan perasaan cinta kalian untuk hal-hal yang kalian lakukan, itu akan mengubah hidup kalian. Oke, so selalunya kartu yang terakhir berhubungan dengan depan dan saya tidak pernah bilang kebetulan karena tidak ada yang kebetulan. Ini memang harus seperti ini. Oke. So, Aquarius sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil ya dari bacaan kali ini. Semoga resonate. Apapun yang terjadi, tetaplah berbahagia, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Salam light, angel, and love. Tuhan memberkati kita semua. Bye.